Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kak Putri, Ketua Inkubator Bisnis UAI, dan teman-teman peserta, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir pada bisnis pitching webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sampai kita dapat berpuasa pada hari ini untuk mengikuti webinar bisnis yang kedua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat akhir, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar bisnis pitching yang kedua. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Mohon responnya. Sudah terdengar, Mas. Ya, baik. Mungkin di antara teman-teman masih pada bingung ya, apa sih manfaat bisnis pitching yang kedua ini, manfaatnya bagi kita gitu. Sebelumnya telah kita jelaskan di Instagram Tajir, akan tetapi kita akan menjelaskan kembali apa sih manfaat bisnis pitching itu bagi kita sendiri. Jadi bisnis pitching itu manfaatnya bagi kita yang pertama adalah untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk menjalankan ide bisnis yang akan kita jalankan. Contohnya bagi kita seorang pemula yang ingin menjalankan bisnis, nah kita mengikuti bisnis pitching ini untuk mendapatkan dana yang akan kita gunakan nanti ketika menjalankan bisnis tersebut. Lalu yang kedua, untuk mengetahui cara-cara mempresentasikan ide bisnis kita, proposal kita di hadapan para investor, seperti itu. Manfaatnya untuk mendapatkan dana yang pertama, dan yang kedua untuk mengetahui cara mempresentasikan apa yang harus dipersiapkan, bagaimana kiat-kiatnya untuk mempengaruhi para investor untuk agar invest ke bisnis kita, seperti itu. Nah, pada hari ini kita kedatangan pemateri yang kece nih, yaitu Niko Samputro. Niko Samputro adalah selaku founder Alter Indonesia dan juga mahasiswa Blended Learning Management 2018. Beliau juga merupakan tenan Tajir yang mendapatkan permodalan Kemenpora sebesar 25 juta kemarin. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan permodalan Kemenpora bisa kontak staf Tajir, kontak ke kita bagaimana untuk mendapatkan info tentang permodalan Kemenpora, atau teman-teman juga bisa lihat di Instagram kita untuk info terupdate-nya nanti, seperti itu. Nah, pada hari ini Niko Samputro akan memberikan cara-cara gitu untuk bagaimana cara mempresentasikan ide bisnis beliau di hadapan para investor ketika Kemenpora kemarin, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, sebelum pemateri kita memulai, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi, saya akan membacakan CV beliau tentang prestasinya di bidang bisnis. Jadi, beliau ini pernah mendapatkan juara 1 simulasi online trading saham tingkat DKI Jakarta 2014. Wow. Lalu, finalis 12 besar seleksi kompetisi ide bisnis dan inovasi teknologi dari Ristek Dikti pada tahun 2019. Dan juga meraih permodalan dari kuliah kewirausahaan Kemenpora 2019. Oh ya, sekedar info, beliau ini merupakan salah satu tenan yang mendapatkan green card atau jalur khusus mendapatkan permodalan Kemenpora, seperti itu. Jadi beliau ini tidak mempresentasikan di depan para
staf Kemenpora, akan tetapi beliau langsung mendapatkan permodalan dengan jalur khusus karena beliau mengajukan pertanyaan ketika seminar kewirausahaan pemuda kemarin. Jadi saya ralat beliau ini tidak mempresentasikan ketika Kemenpora kemarin, akan tetapi beliau mendapatkan green card atau jalur khusus untuk mendapatkan 25 juta kemarin. Akan tetapi beliau telah mempraktekkan bisnis pitching ini ketika kompetisi ide bisnis dan inovasi teknologi dari Ristek Diki pada tahun 2019 dan terbukti telah untuk menjadi finalis 12 pada seperti itu. Nah, penasaran bagaimana caranya mempresentasikan ide bisnisnya di hadapan para investor? Mari kita sambut Niko Samputro selaku founder Altar Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, silakan Saudara Niko Samputro. Selagi kita menunggu keadaan normal kembali dari soundnya, mikrofonnya Saudara Niko Samputro, saya akan menjelaskan terlebih dahulu program-program dari Tajir. Jadi Tajir sekarang ini sedang mengadakan program Tajir Berkah, yaitu Tajir Store. Kita mempunyai website yang namanya Tajir Store. Teman-teman bisa buka di websitenya www.tajir.store. Di situ kita menjual berbagai produk, dimulai dari produk makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan lain-lain. Nah, itu merupakan sebagai platform jual beli online dari Tajir. Namanya Tajir Store. Dalam hal ini, Tajir Store mengadakan program Tajir Berkah. Apa itu Tajir Berkah? Tajir Berkah itu merupakan suatu program yang diberikan, yang dibentuk untuk membantu para mahasiswa dalam membantu masalah finansialnya. Jadi untuk membiayai biaya kuliah ataupun biaya kesehariannya. Nah, bagaimanakah sistem Tajir Berkah ini? Jadi sistem Tajir Berkah ini adalah merupakan sistem kerjasama antara pemilik produk dan dropshipper. Jadi sistem kerjanya, pemilik produk akan memberikan kewenangan ke dropshipper untuk menjualkan produk-produknya di Tajir Store. Siapakah dropshipper itu? Dropshipper merupakan mahasiswa-mahasiswa yang ingin jualan untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya atau membiayai kuliahnya, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, untuk menjadi dropshipper, bisa hubungi kami. Infonya bisa dilihat di website atau di sosial media Instagram kita di Tajir UAI. Ataupun bila teman-teman sudah memiliki produk, tidak ingin menjual, memberikan penjualannya kepada dropshipper, teman bisa mendaftarkan diri sebagai tenan. Jadi nanti kita buatkan tokonya di Tajir, nanti berjalan di Tajir, seperti itu. Ya, Saudara Niko Samputro, bagaimana Saudara Niko, sudah terdengar mikrofonnya? Sudah kedengar, Kak? Suaranya, Kak? Udah, Bang. Udah ya? Ya, udah. Ya, udah. Oke, berarti pakai suara yang ini. Oke, teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Saudara Niko Samputro, waktu dan tempat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niko.
Saya buka PowerPoint-nya dulu ya. Nah, di sini yang saya hormati, ada dosen saya juga, ada Pak Denny Hermawan, teman-teman, Pak Putri, Bang Afwan, serta talent-talent taja yang lainnya. Sebelum saya mulai, di sini saya akan membahas tentang business pitching yang kedua, yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan senior saya, Bang Ilham, pada pertemuan minggu lalu, yaitu membahas tentang business pitching yang pertama. Nah, business pitching yang kedua di sini saya akan sharing mengenai konten pitch deck-nya itu yang harus disampaikan. Nah, sebentar. Oke. Nah, sebelumnya saya untuk lebih kenalnya, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Niko. Di sini saya sebagai mahasiswa Blended Learning Universitas Al-Azhar Indonesia. Terus di sisi lain, selain saya kuliah, saya juga berwirausaha, menjalankan usaha sebagai CEO founder dan juga CEO dari Sahabat Alter Indonesia. Nah, Sahabat Alter Indonesia itu pun suatu platform aplikasi, teman-teman. Sama seperti Ruang Guru, cuma segmentasinya berbeda. Kalau Ruang Guru itu kan dia lebih ke arah SD, SMP, sampai SMA. Nah, kalau kami itu segmentasinya itu ke mahasiswa, yaitu yang kami segmenkan mahasiswa kesehatan, di mana kita membuat sebuah platform pembelajaran berbasis multimedia yang dijalankan secara offline. Materi-materi perkuliahan dari awal kuliah sampai lulus, itu semua kami masukkan dalam sebuah aplikasi. Nah, di sisi lain saya juga mempunyai cita sebagai entrepreneur, fotografer, dan juga rektor. Nah, saya juga menyukai tantangan, saya juga menyukai seni, yaitu seni musik, teater, dan sebagainya, dan juga saya menyukai dengan eksperimen, teman-teman. Nah, nggak usah panjang lebar, di sini saya akan sharing. Mungkin di sini ada yang lebih mengerti dibanding saya. Saya akan sharing mengenai konten pitch deck. Nah, konten pitch deck ini adalah yang akan kita presentasikan kepada investor ataupun kepada dewan juri ketika kita mengikuti lomba bisnis, teman-teman. Ide bisnis kita itu yang pengalaman saya membuat sebuah pitch deck untuk dipresentasikan kepada investor dan juga sebagian juga yang lainnya. Nah, sebagai openingnya itu kita bisa membuka dengan adanya masalah yang ingin kita selesaikan, teman-teman. Kita bisa ceritakan masalah keadaan pelanggan sesuai dengan kenyataannya. Misal, seperti saya berada pangsa pasar saya itu adalah salah satunya di uji kompetensi kesehatan, di mana tahun 2015 sampai tahun 2017 saya bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Saya survei dari satu kampus ke kampus lain, di sana itu terjadi keresahan mahasiswa yang sulit untuk lulus uji kompetensi. Nah, dari situ saya melihat sebuah keresahan, terus saya cari datanya, ternyata benar ada sekitar 10.000 sampai 15.000 satu prodi yang mengalami keresahan tidak lulus uji kompetensi setiap tahunnya, teman-teman. Nah, dari situlah saya membuat saya dan juga teman-teman, saya juga rekan-rekan kerja saya mencari solusi untuk membuat sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi yang bisa membantu mahasiswa untuk belajar simulasi uji kompetensi agar bisa lulus uji kompetensi dengan sekali uji coba. Nah, dari sini ketika kita mempunyai ide bisnis, ide bisnis kita itu harus menyelesaikan sebuah masalah yang ada di masyarakat, teman-teman. Semakin besar masalahnya, maka akan semakin besar juga peluangnya. Nah, contohnya seperti Gojek. Gojek itu kan dulu awalnya Nadiem Makarim dari permasalahan pribadi, kan, keresahan pribadi, di mana dia itu ada keresahan ketika mencari transportasi yang mudah diakses. Nah, ternyata dia juga mempunyai fakta banyak orang yang mengalami keresahan yang sama, dan dia juga mencari sebuah solusi, yaitu sebuah aplikasi Gojek. Nah, dari keresahan ini kita bisa mengangkat sebuah masalah yang juga kita bisa mencari solusinya. Nah, setelah kita mengangkat sebuah masalah, sebagai openingnya kita bisa masuk ke konten. Konten ini yang akan kita presentasikan gitu loh. Yaitu mulai dari inovasi yang ditawarkan. Inovasi kita yang ditawarkan itu apa? Misalnya dari inovasi kita ini, kita bisa menyelesaikan sebuah masalah yang ada, yang dialami oleh masyarakat. Terus
kompetitor yang sudah ada. Kita juga harus menjelaskan kompetitor yang sudah ada sebelumnya siapa aja sih gitu, supaya kita bisa melihat kompetitor kita itu seberapa besar dan seberapa kuat kita untuk masuk ke lini bisnisnya itu. Terus setelah itu kita juga bisa menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mengerjakan ide bisnis kita gitu. Misal dengan saya ide bisnis saya itu membuat sebuah aplikasi dengan bekerja sama dengan dosen-dosen se-Indonesia, di mana pertama kali saya menemui dosen-dosen di Makassar. Ketika saya lagi di Makassar, itu saya ketemu dengan salah satu kaprodi S2 Kebidanan di Unhas. Di sana dia saya jelaskan dan akan saya jelaskan ide bisnis ini dan dia tertarik. Lalu saya disuruh untuk mencari timnya. Akhirnya saya mendapatkan timnya, lalu kita jalan. Nah, di sini kita harus jelaskan juga bagaimana mengaplikasikan sebuah ide bisnis kita menjadi sebuah realisasi itu seperti apa. Nah, di sisi lain, konten ini kita juga harus membuat value proposition dari produk kita itu apa, teman-teman. Produk atau jasa yang kita tawarkan itu apa. Nah, value proposition ini itu adalah alasan mengapa sih customer ingin memakai produk kita. Mengapa sih customer ingin memakai jasa kita. Misalnya seperti aplikasi yang kami buat, itu kenapa customer ingin memakainya, karena aplikasi kami itu dibuat secara offline, dijalankan secara offline. Sedangkan yang marak sekarang tersebarnya, itu secara online diaksesnya. Nah, kenapa kami buat secara offline? Tujuannya karena pangsa pasar kami itu bukan hanya di kota-kota besar, teman-teman, tapi ada di kota-kota pelosok daerah yang di sana masih sulit dengan jaringan internet. Nah, dari situlah kami membuat sebuah aplikasi yang diakses secara offline supaya aplikasi ini bisa diakses sampai ke pelosok-pelosok daerah ketika mahasiswa sedang mengadakan penyuluhan kesehatan ataupun sedang KKN di pelosok daerah. Nah, pada konten ini kita juga bisa menjelaskan mengenai bisnis model. Bisnis model Kanvas mungkin sebelumnya sudah jelaskan dari Ibu Niken pada pertemuan pertama, teman-teman. Nah, setelah kita menjelaskan tentang keresahan masyarakat, masalahnya, faktanya juga bagaimana, terus juga solusinya, kita juga masuk ke kontennya itu bagaimana cara mengerjakannya, terus inovasi apa yang ditawarkan, kompetitor yang sudah ada itu apa aja, terus alasan mengapa customer ingin memilih produk kita itu apa, kita juga bisa di sini. Bahkan di konten ini kita juga bisa menjelaskan tentang market size-nya itu seperti apa gitu. Seberapa besar sih market size yang kita punya gitu. Nah, yang ada lagi lebih penting dari opening konten itu adalah closing-nya, teman-teman. Nah, di closing ini biasanya itu pada investor dia tuh ingin tahu revenue-nya itu dari mana sih gitu loh. Kita mendapatkan sumber dana pemasukan itu dari mana, dari apa aja. Biasanya tuh seorang investor dia itu lebih mengarah kepada ke sini gitu loh. Dia ingin tahu revenue yang kita punya itu seberapa besar sih gitu loh. Apa aja. Terus kita juga bisa jelaskan mengenai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangannya itu tentang rencana keuangan, kapan balik modalnya, BP-nya kapan, itu kita harus jelaskan juga ke investor kita. Terus di sini kita juga bisa menjelaskan tentang mitra kerjasama yang sudah kita jalin itu siapa aja. Misalnya kayak saya kerjasama dengan dosen-dosen se-Indonesia gitu loh. Orang-orang yang sudah punya pengaruh terhadap ilmu kesehatan, dosen-dosennya. Terus di sini selain itu investor juga dia akan melihat seberapa kuat tim yang ada di usaha kita gitu. Nah, di sini kita harus bisa membentuk sebuah tim, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya ide bisnis, mungkin kalau dalam konsep sebuah bisnis itu tidak ada namanya Superman, ada super team. Jadi kita harus membentuk sebuah super team untuk bisa merintis serta menjalankan usaha yang sudah kita tentukan, teman-teman. Nah, tim ini akan menentukan kuat tidaknya kita untuk menerjang badai ketika ada masalah yang akan kita hadapi nanti. Nah, sebagai closing di sini pun, kita juga bisa menjelaskan tentang action-action yang sudah kita lakukan maupun action-action yang akan kita lakukan, perencanaannya akan datang gitu. Di sini juga investor dia ingin tahu apa aja sih yang sudah kamu lakukan sejauh ini
dan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya itu apa gitu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan semua rangkaian pitch deck ini ke investor. Tapi pengalaman saya ketika saya kemarin pitching di lomba inovasi bisnis dari Riset Dikti, saya hanya dikasih waktu 5 menit, teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita untuk menjelaskan pitch deck ini selama 5 menit dengan konten yang jelas, sederhana, tapi mudah dipahami gitu. Nah, di sini kita harus bisa membuat rangkaian kata-kata maupun menjelaskan dengan singkat tapi jelas gitu. Nah, namanya pitch deck itu, ini konten pitch deck ini tidak hanya kita bisa presentasikan ke investor, tapi kita juga bisa presentasikan ke rekan-rekan kerja kita, ke klien, maupun ke mitra kerja. Nah, di sini kita harus bisa menjelaskan ke mitra kerja maupun ke klien kita nanti gitu. Bagaimana sih masalah apa sih yang mau kita selesaikan, inovasinya apa, terus juga bagaimana cara kita menyelesaikannya, teman-teman. Nah, permasalahannya dari banyak ketika kita sudah membuat sebuah pitch deck yang bagus, terkadang pada saat eksekusinya itu kurang maksimal. Itu juga menentukan kita. Nah, eksekusi ketika kita presentasi kepada investor kita. Nah, saya kemarin menemukan data dari disurvey dari The People Almanac Book of List dari 3.000 warga Amerika yang disurvey menyatakan ada 21% yang menyatakan bahwa public speaking adalah hal yang menakutkan. Nah, 21% di sini berarti kurang lebih sekitar 630 orang yang menyatakan bahwa public speaking itu adalah hal yang menakutkan, teman-teman. Nah, ini yang harus kita lewatin kalau kita ingin bisnis pitching kepada investor. Kita harus bisa menyelesaikan ketakutan dari namanya bisnis public speaking. Nah, di sisi lain, saya juga menemukan data dari survei dari Winda Septiriani, Yuli Azmi Rejali dari Fakultas Psikolog Universitas Sesa Unggul. Yaitu dia mengambil sampel dari 222 mahasiswa Universitas Sesa Unggul memiliki rasa kecemasan yang tinggi saat menghadapi tugas presentasi. Nah, disinilah kita pada saat fase kuliah ini adalah momen-momen kita untuk belajar bagaimana cara kita untuk sering presentasi di banyak orang gitu loh. Nah, saya dulu pas saya sekolah SMK, saya sudah terbiasa dengan namanya orasi, saya sudah terbiasa dengan yang namanya presentasi maupun bicara di depan umum, karena basic saya juga dulu sebagai ketua OSIS, saya sering mengkampanyekan sebuah orasi ke teman-teman saya yang ada di sekolah dulu. Nah, di sini pada saat kita pitching itu ada kesalahan. Saya sebelumnya kemarin pas di Riset Dikti itu melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para rekan-rekan saya yang ada di bisnis itu gitu, yang ada di lomba tersebut ketika pitching di depan investor. Nah, kesalahan-kesalahannya itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu kurangnya persiapan, teman-teman. Nah, kurangnya persiapan ini mulai dari persiapan slide presentasinya, mulai dari persiapan dari kita sampai di lokasi gitu loh. Nah, persiapan ini kita harus siap dengan matang. Mulai kita tiba di lokasi, itu jam berapa, kalau bisa datang lebih awal. Nah, kalau semisal saya pribadi, kalau semisal untuk ada lomba-lomba seperti ini, untuk presentasi, itu biasanya saya datang 1 jam sebelum waktunya. Tujuannya supaya kita bisa tahu dulu lokasi seperti apa, yang akan kita presentasikan tempatnya di mana, terus kita bisa mengambil angle-nya itu di mana aja gitu loh. Terus kita juga biasanya kurangnya latihan untuk menguasai materi yang disampaikan. Nah, pada saat kita presentasi itu kemarin ada beberapa tenan di sana itu yang sulit untuk terbata-bata dalam menyampaikannya. Nah, karena dia biasanya terbata-bata itu karena kurangnya latihan. Nah, gimana sih biasa kita latihan presentasi? Kalau pengalaman saya, dulu itu saya sering latihan presentasi. Caranya hampir setiap malam saya itu berbicara di depan kaca, teman-teman. Di depan cermin, saya bicara, saya bisa mengetahui mimik wajah saya seperti apa, terus intonasi saya bagaimana, terus caranya itu berbicara di depan kaca, gitu. Terus yang kedua, terkadang
kita presentasi itu terkesan seperti membaca, bukan berbicara, teman-teman. Inilah yang harus kita lewatin. Nah, kita harus bisa mengemas poin-poin yang akan dipresentasikan berdasarkan dari data berbicara gitu loh. Kita berbicara seperti biasa, bahkan kalau bisa kita harus mengemasnya itu sebagai cerita supaya orang yang mendengarkannya itu dapat dengan mudah dia nyaman mendengarkan pembicaraan yang kita sampaikan. Nah, karena terkesan membaca sehingga intonasinya itu flat. Ini yang bahaya, teman-teman. Nah, dalam menyampaikan informasi, kita harus bisa menggunakan intonasi yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ada saatnya penekanan, ada saatnya juga kita merendahkan suara kita untuk mendapatkan kerendahan, teman-teman, gitu loh. Merendahkan diri, gitu. Merendahkan hati. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan intonasi kita ketika berbicara di depan umum. Nah, contohnya seperti pembukaan. Pembukaan itu menentukan untuk selanjutnya, teman-teman, ketika kita perkenalan. Adanya perbedaan ketika perkenalkan, nama saya Niko, itu beda gitu dengan perkenalkan saya Niko. Itu beda gitu loh. Dengan perkenalkan saya Niko, itu terlalu biasa. Tapi kalau misalnya kita percaya diri, kita sudah pede, kita sudah yakin dengan apa yang kita presentasikan, itu akan membuat kita semangat ketika kita presentasi. Contoh, perkenalkan, saya Niko, saya dari Alter Indonesia. Di sini saya akan pitching bisnis mengenai ide bisnis yang sudah saya jalankan. Itu berbeda dengan perkenalkan saya Niko perkenalkan saya Niko yang flat. Biasanya dengan kita intonasi, orang itu akan dengan mudah mendengarkan apa yang kita sampaikan karena menarik karena ada intonasi, teman-teman. Terus selanjutnya di sini kadang juga banyak para public speaking yang dia itu kurang memanfaatkan eye contact dan gestur tubuh. Nah, eye contact ini yang akan menentukan lawan bicara kita sebenarnya dia itu memperhatikan kita atau tidak, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya kita pada saat menghadapi 1, 2, 3 orang, kita bisa melihat memanfaatkan eye contact-nya gitu loh. Karena lawan bicara kita cuma 3 orang. Tapi kalau misalnya kita presentasi di hadapan banyak orang, itu kita bisa menggunakan beberapa sudut yang kita gunakan untuk mendapatkan perhatian bagi para audiens untuk memperhatikan kita, teman-teman. Nah, di sini inilah yang kita harus perhatikan mengenai eye contact dan juga gestur tubuh kita untuk menyelaraskan apa sih yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, karena bahkan juga terkadang terlihat grogi saat pitching bisnis. Ini dia yang harus kita hilangkan. Kita nggak boleh grogi. Bukannya nggak boleh, kita harus mengurangi grogi kita saat kita pitching bisnis, teman-teman. Mungkin semua orang itu sempat grogi. Saya pun biasanya itu selalu grogi ketika saya ingin presentasi, ketika saya ingin menyampaikan suatu ide atau segala macam, saya suka grogi. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan grogi itu untuk kita bisa lebih show off gitu, teman-teman. Jangan kita manfaatkan grogi itu untuk kita merasa kita itu kelihatan nggak yakin. Tapi grogi itu kadang-kadang penting untuk kita memanfaatkan, membakar semangat kita untuk kita presentasi. Nah, biasanya itu kalau saya sebelum presentasi, itu 5 menit sebelum saya presentasi, saya itu biasanya itu senam wajah untuk ngebakar dulu nih gitu loh. Senam wajah ataupun untuk mengingat-ingat apa yang ingin saya sampaikan gitu. Semisal, saya ingin menyampaikan A, B, C, D gitu loh. Itu saya ingat dulu sebelum saya presentasi. Nah, pada saat saya presentasi, barulah saya langsung saya sampaikan semuanya itu. Nah, terus selanjutnya, kesalahannya itu adalah visual slide presentasinya itu membosankan dan kurang profesional. Nah, gimana sih Kak cara membuat slide presentasi yang profesional? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman menggunakan PowerPoint, itu kan banyak website-website yang menyediakan slide presentasi yang profesional, kita tinggal ngedit aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, teman-teman bisa belajar menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis. Nah, kalau saya sendiri, saya itu kalau membuat presentasi biasanya menggunakan perpaduan antara Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop. Itu tujuannya supaya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita sampaikan, teman-teman. Nah, selanjutnya ini
kita ketika kita ditanya oleh investor, itu kita kurang menguasai problem masyarakat yang ingin diselesaikan melalui ide bisnisnya. Inilah yang sering sekali ditemukan gitu loh. Kita ketika kita ingin pitching, kita harus mantepin dulu nih materi yang kita sampaikan, masalahnya itu apa, kalau bisa dilengkapi, didukung dengan data-data yang sudah kita lakukan gitu loh. Nah, dengan data, investor itu akan melihat kalau misalnya saya invest ke bisnis ini benar-benar profit atau tidak sih gitu loh. Inilah yang harus kita kuasai teman-teman. Nah, kalau bisa kalau misalnya kita ingin pitching ke investor, itu kita menyelipkan angka berbasis data. Ini akan menguatkan ide bisnis kita kalau kita itu benar-benar emang profit untuk dijalankan teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya teman-teman, karena saya juga masih belum mempunyai wawasan yang luas, mungkin bagi teman-teman yang ingin diskusi mengenai pitching bisnis ataupun penyampaian dan segala macamnya, bisa langsung bertanya teman-teman. Ya, saya sekian. Terima kasih teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Saudara Niko. Kita akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin menanyakan, bisa untuk menekan fitur raise hand. Fitur raise hand, nanti kita akan memberikan, kita akan unmute, nanti kita akan mempersilakan untuk segera bertanya. Silakan. Kepada 3 orang penanya yang ingin bertanya. Ya, baik. Sudah ada yang bertanya. Yang pertama, Mas Denny Hermawan. Yang kedua, Mas Sukma Wijaya. Yang ketiga ada lagi, ya, Poni. Saudara Poni ya. Baik, kita kunci terlebih dahulu untuk 3 orang penanya. Silakan Mas Denny terlebih dahulu untuk menanyakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Niko sudah sharing cukup baik ya, dan singkat, padat, namun banyak informasi yang disampaikan. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah sebelum pitching itu profil dari investor yang akan mendengarkan pitching kita itu perlu kita ketahui sebelumnya atau tidak gitu. Kemudian berdasarkan pengalaman Niko yang sudah profil investor yang yang mendengarkan presentasi itu seperti apa biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kak, Ya. ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu ya? Langsung dijawab aja nanti biar nggak lupa. Iya, dijawab aja ya. Kalau Ya, untuk terima kasih Pak Denny Hermawan, ini dia dosen saya. Makasih Pak pertanyaannya gitu. Untuk profil investor itu penting gitu loh, supaya kita itu bisa mengetahui apa sih yang mau investor kita pengen gitu loh. Kadang investor itu dia ingin menginvestasikan uangnya itu ke kita karena ada visi yang sama gitu. Kita butuh profil itu untuk menyamakan visi kita. Kalau misalnya kita mau menyampaikan ide bisnis yang tidak relevan dengan visi dia, itu kita akan sulit untuk menembuskan investornya itu gitu. Nah, mengenai penting investornya itu, di sisi lain kita juga bisa menyelipkan informasi yang kalau kita sudah tahu apa yang ingin disampaikan oleh investor kita, itu kita bisa menyelipkan informasi yang dia sukai gitu loh. Misalnya dia suka apa, dia sukanya misalnya di dunia kesehatan gitu. Dia ingin meningkatkan lulusan juga kompetensi gitu. Gimana sih? Nah, itu kita bisa masukin. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa meningkatkan lulusan juga kompetensi gitu. Nah, berdasarkan akan lebih kuat lagi kalau ide bisnis kita sudah berjalan dan sudah ada angka kalau memang ide kita itu bisa menyelesaikan masalah. Itu akan lebih menguatkan lagi kalau misalnya kita jelaskan kepada investor kita. Karena dia akan membuat semakin yakin. Nah, mengenai investor sendiri pun sebenarnya Alter ini kita sampai saat ini masih belum ingin membuka investor Pak gitu loh. Makanya saya untuk investor saya masih belum mengetahui lebih jelasnya gitu. Tapi pengalaman saya ketika saya berbicara dengan para kapital besar yang mempunyai uang besar banyak itu, dia tuh pengen itu gitu. Dia ingin mengetahui masalah apa sih yang kita selesaikan
terus bagaimana cara kita menyelesaikannya, dan seberapa besar sih masalah yang dihadapi oleh masyarakat gitu loh. Nah, semakin besar masalah yang dihadapi oleh masyarakat, akan semakin besar juga peluang kita untuk mendapatkan penggalangan dana dari investor tersebut. Mungkin bisa menjawab Pak Denny. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Ya, Mas ini sudah cukup jelas untuk jawabannya. Ya, silakan untuk penanya yang kedua, Saudara Poni Mastia Nurlaiha, silakan. Kak Afan, saya di ketiga aja Kak Afan. Iya? Saya ketiga aja Pak Afan. Sebentar, ada yang telepon. Oh iya, iya. Baik, untuk yang kedua Iya, tadi iya. siapa ya? Masuk Mawijaya. Masuk Mawijaya jadi untuk bertanya, soalnya fans list-nya sudah hilang. Masuk Mawijaya jadi bertanya? Jadi, Ya, ya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih lebih ke saat kita presentasi ya. Meskipun kadang gini, meskipun kita udah menyiapkan sesuatu dengan sebaik mungkin, dengan sehebat mungkin, dengan sebagus mungkin, tetapi keadaan di panggung itu kadang suka beda dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Karena misalkan rencana kita baik, belum tentu di panggung akan baik. Misalkan rencana kita itu di panggung baik, karena segala sesuatu bisa terjadi tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Nah, menurut Kak Niko, gimana sih ketika kita sedang presentasi, sedang enjoy menjelaskan suatu materi atau menjelaskan suatu ide bisnis kita kepada investor, tapi secara tiba-tiba kita mengalami blank atau tiba-tiba kita gugup, blank dadakan, istilahnya seperti itu, tiba-tiba hilang pemikiran kita semua, dan itu mengacu kepada presentasi kita yang nantinya bakal menjadi trouble. Nah, mungkin ada antisipasi atau ada tips-tipsnya dari Kaniko. Gimana cara kita nge-cover kita ketika kita mengalami trouble seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sukma, pertanyaannya bagus gitu loh. Terkadang kita itu sudah menyiapkan mulai dari start presentasi, terus penampilan, kesiapan kita sudah matang gitu lah. Cuma pada saat presentasi itu ada aja permasalahan yang nggak bisa kita prediksi. Nah, permasalahannya itu gimana sih cara kita menyelesaikannya? Yang pertama, saya juga pernah saat saya presentasi, tiba-tiba itu saya presentasi sebuah produk, itu proyektornya mati gitu loh. Yang harusnya kita bisa memperlihatkan proyektor akan lebih jelas, ini tiba-tiba mati gitu. Itu saya sering. Terus yang kedua juga, saya tiba-tiba blank gitu juga pernah gitu loh. Nah, kalau sih misalnya untuk itu, yang pertama kita harus tenang dulu teman-teman. Ketika kita blank, itu kita tenang dulu. Tenang, tarik napas dulu, terus dibuang pelan-pelan, jangan langsung kelihatan kalau kita blanknya gitu. Kita harus bisa improvisasi dengan apa yang sudah kita sampaikan. Yang penting kita harus tahu dulu poin-poin yang kita sampaikan itu apa gitu. Nah, mengenai penyampaiannya itu ke arah mana, yang penting poin yang kita sampaikan itu sudah tersampaikan dengan jelas, itu yang pentingnya gitu. Terkadang kita itu blank itu karena kita menghafal sebuah teks gitu loh. Nah, sedangkan pada saat presentasi yang namanya menghafal itu saya sarankan jangan menghafal, tapi kita memahami aja konsep yang ingin kita sampaikan. Terus nanti pada saat kita presentasi, terus kita sampaikan aja, ngalir begitu aja gitu. Ngalir begitu aja, yang penting tadi saya jelaskan poin-poinnya itu tersampaikan dengan jelas. Gitu. Karena banyak sekali teman-teman saya juga pada saat presentasi, yang sebelumnya itu latihan, dia lancar. Nah, pada saat dia presentasi kemana-mana, nggak konsisten gitu loh. Nah, karena dia itu menghafalkan sebuah teks, tapi tidak memahaminya gitu. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita presentasi. Lebih baik memahami beberapa poin daripada kita menghafal teksnya itu, tapi pada saat kita presentasi ada yang lupa disampaikan, itu akan lebih sulit lagi untuk mengerimanya lagi gitu.
Mungkin itu kalau dari saya gitu. Yang penting pertama kita udah siap dulu, tahu kondisi kita itu persiapannya itu seperti apa, terus tahu kondisi pada saat kita presentasi itu bagaimana. Nah, di situ kita bisa langsung mengeksekusinya. Atau yang penting pada saat di panggungnya itu kita jangan sampai terlihat kalau kita grogi atau kita gugup dan sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi seorang investor itu mengenai apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau misalnya sudah kebanyakan kata atau lebih ke arah mengeluarkan gerakan-gerakan tubuh yang kita tuh nggak yakin gitu. Itu intinya kalau misalnya untuk kejadiannya blank, kita tahan napas tarik napas dulu, terus buang pelan-pelan, setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Yang penting kita menyampaikan berdasarkan poin-poin yang kita sampaikan, bukan teks yang kita hafalkan. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab Mas Sukma ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Mas Sukma? Sudah jelas untuk jawabannya? Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Untuk penanya yang ketiga, Saudara Poni Mastia Nurlaiha, gimana? Sudah siap untuk bertanya? Gimana Saudara Poni? Sepertinya Saudara Poni belum menjawab. Mungkin menunggu Saudara Poni. Ya, Saudara Poni gimana? Sudah Kak, tadi mood-nya belum ke ini. Oh gitu, ya udah. Baik, silakan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Niko, aku mau tanya. Ini kan waktu itu kan aku sempat ikut di acara yang Bank Mandiri Sekuritas gitu kan. Jadi aku ngeliat orang tuh pada pitch deck di situ. Nah, itu kira-kira jadi tuh yang masih aku pertanyakan itu katanya kan harus ada yang namanya concern di B2B, B2C sama P2P. Nah, kalau misalkan dari Niko sendiri gimana sih caranya kita tuh membuat sebuah concern bisnis kita dalam sebutan yang tadi itu, misalkan B2B, B2C atau P2P seperti itu. Nah, itu aku masih bingung. Nah, yang kedua adanya customer journey experience itu katanya menjadi tiang utama dalam sebuah pitch deck. Caranya itu bagaimana kita memasukkan data customer journey experience tersebut dalam pitch deck seperti itu. Oke, Poni terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya, yang pertama itu bagaimana cara kita concern di B2B, B2C atau P2P gitu ya. Nah, melihat dari bisnis model kita sendiri gitu loh. Bisnis model kita itu yang akan menentukan kita bisa concern kemana gitu. Nah, oleh karena itu pada penyusunan bisnis model itu akan menentukan bisnis kita mau ke arah mana. Akan mempertajam juga arah tujuan bisnis kita tuh mau ke arah mana. Terus prediksi ke depan itu bagaimana, itu bisa kita buat bisnis modelnya. Dan bisnis model itu bisa kita ubah menyesuaikan dengan perkembangan bisnis yang kita jalankan. Gitu. Kalau misalnya kalau saya itu lebih ke B2C gitu loh. Bisnis to customer. Nah, kita langsung ke customer nggak langsung ke perusahaan ataupun ke bisnis gitu loh. Jadi untuk menyesuaikan concern-nya itu kita harus memantapkan dari bisnis model yang sudah kita susun. Dari situ kita bisa menyelesaikan gitu. Kan di situ juga ada segmennya itu siapa, target pasar juga ada juga, bahkan juga ada early adopter-nya, terus juga ada customer-nya, juga ada consumer-nya gitu loh. Di situ kita bisa tentukan juga dari yang namanya bisnis model. Nah, dengan bisnis model yang baik, itu akan membuat usaha kita juga akan menjadi lebih baik juga. Karena dari bisnis model itu kita bisa memprediksikan langkah apa aja yang akan kita lakukan, dan kita bisa mengevaluasi langkah apa aja yang sudah kita lakukan gitu. Dari situ bisnis model itu yang akan membuat acuan kita, pedoman kita dalam menjalankan usaha kita yang sudah kita jalankan gitu. Nah, mengenai kedua, customer experience itu bisa kita masukkan di saat mungkin pada saat konten kali ya, konten.
Jadi bagaimana testimonial itu bisa kita masukkan di slide konten. Maksudnya bahwa hal ini itu bisa menyelesaikan ide bisnis kita ini bisa menyelesaikan bagi masyarakat yang mempunyai masalah A, B, C, D. Nah, dari produk yang sudah kita luncurkan, bahwasanya ada masyarakat yang sudah terselesaikan dan dia bangga dan kami pun turut bangga karena bisa turut menyelesaikan problem masalah yang sudah dihadapi oleh masyarakat gitu. Mungkin kalau untuk yang customer experience itu bisa kita selipkan pada saat konten gitu loh. Oke. Mungkin kalau saya sih itu. Tapi kalau misalnya dari segi pitch deck-nya itu kita harus bisa membuat pitch deck yang sederhana tapi mudah disampaikan dan juga mudah dipahami oleh investor gitu. Karena biasanya waktu yang diberikan untuk pitching itu nggak lama teman-teman. Pengalaman saya itu sekitar 5 menit. Itu 5 menit itu nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangi. Gitu. Selama 5 menit itu bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan semua informasi, poin-poin yang kita sampaikan. Jangan sampai ada satupun poin yang miss ketika kita sampaikan. Karena kita nggak tahu bahwa investor itu pengen melihat poin yang disampaikan itu apa aja sih gitu. Oke. Mungkin bisa menjawab? Iya, cuman mau tanya lagi tuh, berarti BMC itu yang tentang B2B, B2C, P2P itu bisa dikondisikan dan dirubah lagi gitu. Jadi nggak harus acuannya dari awal aja gitu. Iya, betul. Jadi okay. BMC itu kita bisa ubah-ubah gitu loh. Bahkan terkadang ketika kita sudah buat, nah kita pitching ke investor, ke bisnis gitu kan, kepada juri. Nah, dia itu memberikan ide. Dia memberikan revisi. Menurut saya ini akan lebih baik kalau misalnya ditambahkan revenue stream itu ABCD gitu loh. Misalnya kita bisa mendapatkan penghasilan dari menjual aplikasi yang Android ataupun aplikasi yang iOS contohnya gitu kan. Itu kita bisa dari sana. Bahkan kita juga bisa membuat iklan. Nah, dengan yang sebelumnya kita nggak kepikirkan, dengan adanya seperti pitching bisnis, itu kita bisa mendapatkan revenue stream yang baru, penghasilan yang baru, sumber dana yang baru gitu loh. Yaitu kita bisa implementasikan untuk kedepannya. Jadi bisnis model itu bisa menyesuaikan dengan seberapa besar usaha yang sudah kita jalankan, gitu loh. Apakah dengan ada bisnis model itu akan lebih bisnis model yang sebelumnya membuat kita lebih baik atau kita nggak bisa mengikuti bisnis modelnya gitu loh. Oleh karena itu penyusunan bisnis model itu harus yang baik supaya kita bisa memprediksikan usaha kita itu action yang ingin kita lakukan ke depan itu bagaimana lewat bisnis model ini gitu. Oke. Clear. Makasih Niko. Sama-sama Poni. Bagaimana Saudara Poni, sudah jelas untuk jawabannya? Saya rasa cukup jelas ya. Baik, karena waktunya masih ada tersisa, saya ingin membuka untuk 3 orang penanya kembali. Ya, silakan untuk yang ingin bertanya untuk mengajukan raise hand, fitur raise hand. Ada Mas Agus Dwi, ya baru 1. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Ahmad Muslim. Baik, kita persilakan terlebih dahulu untuk Mas Agus Dwi untuk bertanya, setelah itu Pak Muslim ya. Ya, silakan Mas Agus. Terima kasih atas waktunya. Untuk Mas Niko sendiri, dalam mempersiapkan presentasi tentu harus disertai dengan materi yang mumpuni. Nah, dari Mas Niko sendiri mungkin ada tips, trik, atau kiat bagaimana menyiapkan materi yang membuat orang-orang penasaran atau materi yang benar-benar menarik sehingga investor benar-benar penasaran atas ide bisnis atau materi yang ingin disampaikan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab aja Bang Afan ya. Iya, silakan. Untuk menyusun materi itu, mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan itulah brainstorming dulu gitu loh. Brainstorming dari apa sih yang ingin kita sampaikan gitu loh. Tujuan kita membuat materi ini itu apa? Mau ke arah mana gitu loh. Semisalnya untuk penggalang kita pitching bisnis itu untuk scale up. Berarti kita harus membuat penyusunan materi itu untuk pengembangan usaha kita gitu loh.
Jangan kita membuat sebuah materi tanpa brainstorming dulu. Nah, dengan ada brainstorming ini, kita bisa menyesuaikan apa aja sih yang harus kita sampaikan dan apa aja yang sepertinya itu tidak perlu disampaikan gitu. Dari brainstorming itu. Dari brainstorming ini juga kita bisa menyortir poin-poinnya, kita juga bisa mengkerucutkan bahwa ini adalah yang paling penting untuk kita sampaikan gitu loh. Kalau saya pribadi untuk menyusun sebuah materi itu saya akan brainstorming dulu. Nah, pertama materi yang kita sampaikan itu tujuannya apa? Kita harus tahu dulu. Nah, ketika kita pitching bisnis itu kan ada beberapa tujuan pitching ya. Untuk mendapatkan pendanaan atau untuk scale up ataupun untuk yang lainnya gitu loh. Ataupun untuk mitra menjalin hubungan kerjasama. Nah, kalau untuk pendanaan, kita itu biasanya investor itu dia akan melihat revenue dari usaha kita itu seberapa banyak sih, gitu loh. Sumber dana yang akan kita hasilkan dari usaha ini ada berapa pintu, gitu loh. Apa cuma 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, atau bisa beberapa pintu, gitu loh. Nah, dari sini investor itu akan yakin, dia akan melihat, wah, bisnis ini profit nih kalau saya invest di sini gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat materi pitching bisnis untuk scale up, berarti kita itu membuat materi untuk mengembangkan usaha kita ini gitu loh. Pengembangan itu kita mau ke arah mana gitu. Misalnya kita ingin mengembangkan, melebarkan sayap, meresegmentasi pasar ulang di daerah Jakarta Barat atau misalnya di daerah Bandung gitu kan. Misalnya kita punya usaha di Jakarta, cuma kita mau scale up untuk membuka cabang di Bandung gitu. Berarti kita harus menyampaikan kalau kita di Bandung itu udah punya siapa aja gitu. Kita udah punya rekan-rekan kita di Bandung yang akan membantu kita gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, kita bisa menyampaikan kalau sebenarnya informasi yang kita sampaikan itu sudah siap. Maupun action part yang sudah kita susun, itu sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jangan sampai materi yang ingin kita sampaikan itu tujuannya A, tapi kita menyampaikannya itu nggak sesuai dengan tujuannya, nggak sama dengan tujuannya gitu. Jadi untuk menyampaikan sebuah materi pitching bisnis, kita harus tentuin dulu di awal tujuan kita untuk pitching ini itu apa. Gitu, dengan ada tujuannya jelas, kita bisa brainstorming, dari situ kita bisa memilah atau menyortir materi yang ingin kita sampaikan itu mau apa aja gitu. Kita bisa cari tahu juga, kita bisa diskusi ke teman-teman juga. Kalau misalnya contohnya untuk scale up, gue mau buka usaha di Bandung nih gitu loh. Lo udah pernah di Bandung nggak? Kalau misalnya punya tempat yang nggak dipakai, kita bisa join gitu loh. Gue punya usaha ini, kita join bareng, terus kita bisa membuat usaha bareng, nanti bagi hasilnya nggak bagi hasil aja, gimana enaknya gitu. Kita tinggal tentuin di awal gitu. Itu kalau untuk yang scale up gitu. Terus kalau untuk yang semacam mitra, nah kita harus tahu dulu informasi yang mitra kita ini, dia itu pengen apa gitu. Kalau dia kerjasama dengan kita, yang dia pengenin dari kita itu apa gitu. Yang dia nggak punya itu apa, sedangkan kita punya yang bisa untuk melengkapi kebutuhan dari mitra kita itu apa gitu. Kita punya A, sedangkan mitra kita dia kekurangannya A, itu kan bisa sinkron. Itu akan lebih mudah lagi untuk kita menjalin mitra kerjasama gitu. Makanya kalau untuk mencari mitra kerjasama, hal yang saya lakukan itu adalah saya mencari informasi dulu nih, mitra kita itu profilnya bagaimana gitu, sama seperti investor, kita kerjasama dengan investor gitu loh. Kita punya ide, investor punya uangnya, kita kerjasama, investor memberikan dana, kita yang jalankan. Nah, kita itu akan lebih mudah mendapatkan dana sesuai dengan profil dari investor tersebut gitu loh. Itu untuk yang mitra kerjasama. Kalau saya biasanya itu saya seperti itu. Jadi saya pertama menentukan tujuan dulu. Tujuan saya menyampaikan materi ini itu apa gitu. Terus habis menyampaikan tujuan ini, terus saya bisa brainstorming gitu. Mungkin dari saya sekian, Mas Agus. Apakah bisa menjawab? Ya, saya rasa cukup untuk pertanyaan Mas Agus. Cukup jelas ya, Mas.
Untuk pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Muslim. Silakan Pak Ahmad Muslim untuk bertanya. Saya lihat itu dari segi bahasa yang saya mau tahu. Karena selama ini saya pitching bisnis ya. Saya nggak tahu apa sih artinya, saya cari-cari di kamus, nggak jelas gitu. Itu kenapa ke dalam bahasa Inggris dibuat, bukan ke bahasa Indonesia. Kan kita di sini kan masalahnya kalau kita mau mengadakan bisnis, mau menyodorkan bisnis kita kepada orang lain, tapi kok dalam bahasa Inggris gitu. Yang kan kita kan orang Indonesia di sini. Itu kan banyak bahasa luar yang kita pakai, padahal kita tidak mendukung bahasa kita sendiri. Kalau tidak, paling-paling sesudah pitching itu dibuat artinya apa gitu, sehingga orang tanya apa artinya. Yang kedua, masalah misalnya kan kita sebagai seorang yang punya pengetahuan di suatu bidang, tiba-tiba orang nanya kita, padahal kita nggak siap, bagaimana itu caranya, posisi kita untuk menjawabnya. Misalnya saya lihat tuh kalau di masjid, tidak ada pembicara salat zuhur misalnya ya. Tiba-tiba yang sudah bertugas itu, yang mau ditugaskan itu nggak datang, lalu diganti sama orang lain. Lalu orang lain itu ditunjuk oleh panitia masjid misalnya, kan dia kelabakan. Itu gimana tuh cara-cara triknya kita mengatasi masalah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim sudah bertanya. Pertanyaannya cukup berat Pak ya. Yang pertama mengenai bahasa Pak ya. Nah saya sendiri untuk pronunciation bahasa Inggris saya itu masih kurang Pak gitu loh. Saya juga masih mau banyak latihan untuk yang bahasa Inggris gitu loh. Cuman kalau untuk investor sendiri pun dia memang biasanya itu orang luar itu dia siap untuk menggelontorkan dana ke kita gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada juga orang lokal yang dia itu memang punya dana segar untuk menginvestasikan ke bisnis kita gitu. Cuman bagaimana cara kita mendapatkan akses untuk bertemu dengan orang kapital besarnya itu Pak gitu. Nah itulah fungsinya kita harus memperluas networking kita menjalin jaringan kita kemana-mana, tujuannya supaya kita bisa mendapatkan akses untuk bertemu dengan orang-orang kapital besar gitu loh. Karena kalau udah dapat aksesnya, itu akan lebih mudah untuk menjalankan kerjasama Pak gitu. Mungkin kalau untuk yang bahasa sendiri, saya juga kurang paham Pak gitu kan, karena saya juga masih harus banyak belajar mengenai bahasa gitu Pak. Nah mungkin untuk yang pertanyaan kedua, mengenai kalau misalnya kita pitching gitu Pak ya, tiba-tiba kita orang yang pertama nih yang siap. Cuma pas hari H, tiba-tiba kita nggak bisa karena ada satu permasalahan yang kita nggak bisa datang Pak gitu ya. Nah kalau misalnya itu sendiri, saya kan ada kalau saya itu saya biasanya membuat tim Pak gitu. Tim saya ini yang akan membantu saya gitu. Makanya di sini kan tadi di closing itu kita ada yang menyampaikan tim. Seberapa kuat tim yang kita buat, seberapa kuat beberapa orangnya itu akan menentukan kita juga di saat kita masih belum bisa gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya saya itu sebelum saya presentasi, saya menyamakan persepsi dulu Pak. Kita membuat pitching bisnis itu dengan mengumpulkan tim kita menyamakan persepsi, nanti kita eksekusi bareng-bareng. Nah, mengenai latihannya gimana, nanti baru setelah kita samakan persepsi, baru kita latihan. Nah, dari latihan ini, nanti akan terlihat siapa yang paling kuat untuk menyampaikan ide bisnis ini ke investor gitu, Pak. Nah, dari latihan ini dengan katanya kita menyeleksi dari tim-tim yang sudah berkontribusi secara pemikiran untuk menyampaikan idenya kepada investor gitu. Ini akan menentukan kita juga gitu. Maksudnya, ibarat kata, ujung tombaknya siapa sih gitu loh. Cuman pada saat ujung tombaknya itu kita masih belum, pada saat hari ada yang kendala nggak bisa datang, otomatis kita ada orang kedua dari tim yang ada gitu kan. Nah kita bisa
meminta mendelegasikan orang kedua itu untuk maju ke depan gitu Pak. Maksudnya untuk membuat sebuah usaha itu saya menghimbau untuk teman-teman untuk menghindari semua serba bisa menjalankan sendiri gitu loh. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, teman-teman kita, untuk bisa maju bersama gitu. Dengan seperti ini, pertemanan kita akan semakin erat dan kita pun juga akan lebih mudah mencapai tujuan karena bersama gitu Pak. Kalau misalnya kita sendiri itu akan lebih berat, pengalaman saya sih Pak gitu. Kalau misalnya mungkin kita merasa paling hebat gitu kan, kita bisa semuanya gitu loh. Itu nggak bagus kalau buat tim gitu loh. Karena kita tim, kita harus saling mengisi. Misalnya saya expert di A, cuman nggak expert di B. Ya udah kita cari orang yang bisa expert di B gitu loh. Ini yang akan menentukan juga poin investor itu akan menggelontorkan dana itu ke kita. Karena dia ingin lihat dulu timnya itu siapa sih orang-orang di balik layar dari ide bisnis startup ini gitu loh. Misalnya untuk IT-nya siapa gitu loh. Dia itu lulusan IT-kah atau dia cuma orang-orang biasa atau dia emang udah pengalaman di bidang IT. Terus PNS-nya siapa? Terus CPO-nya siapa? Project dari manajernya itu siapa yang akan menyusun project penyusunan aplikasinya gitu Pak. Itu akan menentukan juga investor itu akan melihat kalau ternyata dia itu sudah punya tim yang kuat. Otomatis kalau timnya kuat, saya ngelontarkan dana, dia akan lebih semangat untuk menjalankan usahanya, mengembangkan usahanya gitu. Oke lah, saya akan kasih dana ke dia gitu loh. Itu biasanya pengalaman teman-teman saya yang sebelumnya dia juga pitching bisnis, dia nguatin dulu internal dia sebelum mencari ke eksternal gitu loh. Nah, jangan sampai internal kita masih belum kuat, kita ingin mencari ke eksternal, itu akan lebih sulit untuk mendapatkannya gitu. Kenapa banyak orang-orang yang pitchingnya itu pas gagal itu ya karena internalnya masih belum kuat gitu loh. Dia masih belum tahu seberapa kuat sih internal dia ketika dia memegang uang seberapa banyak, dia bisa nggak untuk tetap konsisten dengan bisnisnya gitu. Jangan sampai dia dapat uang, dia malah nggak bisa memanfaatkan uang yang ada gitu Pak. Kalau saya caranya seperti itu Pak. Jadi saya membuat tim yang untuk menyamakan persepsi dulu, pitching kita tuh mau arah mana gitu, timnya dibuat. Terus habis itu kita latihan presentasi bareng-bareng. Biasa tuh saya dua hari full untuk menjelaskan itu Pak. 2 hari full. Hari pertama kita nyamakan persepsi. Terus hari kedua setengah harinya kita membuat slide-nya. Terus habis itu kita presentasi. Nah, di presentasinya ini akan menentukan siapa yang berhak maju di paling pertama gitu loh. Jadi kita akan menjalin sebuah kayak chemistry dari kerjasama gitu Pak. Dari sini kita bisa melihat kerjasama, kita memilih orang kerjasama pas atau enggak sih untuk kerjasama untuk menjalankan usaha gitu. Mungkin itu Pak kalau dari saya Pak. Semoga bisa menjawab. Kalau ini, kalau padanan kata pitching itu apa sebenarnya? Padanan katanya ke bahasa Indonesia. Nah, kalau pitching Pak ya? Ya. Kalau pitching itu setahu saya dia presentasi sih Pak. Oh, presentasi maksudnya ya? Iya. Kalau yang saya cari dia kemampuan yang penting dimiliki untuk setiap profesional. Kalau pitching gitu. itu kita menjelaskan tentang bisnis gitu loh Pak. Oh, kalau gitu yang saya tahu sih maksudnya. itu. Oh iya ya. Mungkin kalau Pak Muslim Makanya lebih saya nggak tahu. ya bisa menyampaikan gitu Pak. Saya juga untuk pitching yang saya tahu itu kita mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan bisnis itu gitu Pak. Oh, oke. Ya, saya itu. Gini, saya kan kita sering gitu ya. Kalau ada misalnya ada seminar yang akan datang misalnya yang akan memberi seminar itu Mr. X misalnya. Tiba-tiba dia nggak bisa lalu digantikan orang lain. Kadang-kadang orang kan kecewa ya nggak jadi yang diharapkan itu gitu. Itu gimana supaya orang nggak kecewa? Bagaimana tuh caranya tim kita itu mengatasinya? Oh iya Pak. Oke, kalau yang untuk yang seminar ini Pak ya, ini sepertinya beda konteks dengan yang investor Pak. Kalau investor itu kan dia
dia itu nggak mau tahu siapa yang menyampaikan gitu Pak. Dia nggak mau tahu siapa yang menyampaikan, yang penting dia taunya itu informasi yang dia dapat gitu Pak. Jadi dengan kata lain, kalau semisalnya untuk yang investor, kita mau ubah orang yang mempresentasikan itu tidak ada masalah. Dengan kata lain, dia taunya itu informasi yang disampaikan itu apa. Untuk dia dapatkan itu, bisa nggak sih untuk mendapatkan, memperkaya dia gitu loh. Menambah harta dia dengan dia investasi kita gitu kan, itu yang dia mau. Tapi kalau untuk seminar, itu kan balik lagi ke arah kita narasumbernya Pak gitu. Kadang kita nggak bisa menentukan yang awalnya pas kita booking dia bisa, cuman tiba-tiba dia nggak bisa karena ada urgensi yang mendadak yang dia nggak bisa tinggalkan gitu Pak ya. Nah otomatis karena kita melibatkan orang ketiga yaitu audiens, apalagi kalau audiensnya udah dia bayar untuk datang ke seminar itu kan dia pasti akan kecewa Pak gitu. Itu nggak bisa dipungkiri Pak gitu kalau kalau menurut saya, karena dia kadang audiens seminar itu datang, dia pengen ngelihat, dia pengen mendengarkan guest star itu siapa gitu Pak. Iya. Apa yang ingin disampaikan gitu kan Pak. Iya. Nah kalau itu kan berarti balik lagi kepada profesionalitas dari guest star yang kita undang gitu Pak. Kalau misalnya dia sudah profesional, dia sudah taken kontak, dia sudah mengiyakan, otomatis dari hak apapun yang terjadi, kecuali beda dengan hal-hal yang kita bisa maklumi, itu masih bisa gitu Pak. Misal pada saat hari H, orang tua pembicaranya meninggal dan diliput oleh media, itu kan nggak bisa dipungkiri kan Pak. Kita nggak bisa minta dia datang gitu kan, karena itu sesuatu problem yang bisa dimaklumi oleh semua masyarakat, semua kalangan. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa datang karena hal-hal yang sepele, itu berarti guest star yang kita undang itu dia kurang profesional gitu Pak. Otomatis kalau dia profesional di awalnya itu dia akan dia akan mengiyakan apa yang dia sudah iyakan gitu Pak, menjalankan apa yang sudah iyakan gitu. Kalau menurut saya sih itu Pak. Maksud saya begini, seperti misalnya kan masalah kesehatan tadi ya. Iya Pak. Kenapa orang itu membutuhkan Anda gitu, Mas gitu. Emang keahliannya emang di situ atau kemana? Itu saya maksudnya apa gitu? Iya, kalau ini saya pribadi atau untuk bisnis saya Pak ya? Ya, Untuk bisnis saya Pak ya? Ya. Kenapa mahasiswa itu butuh aplikasi yang saya bukan itu. Kan katanya ada dosen dari mana, Sulawesi ya. Kenapa dia butuhkan Anda? Memang punya kemampuan di bidang itu atau kemana itu sebenarnya? Saya kurang tahu. Kalau itu Pak, pertama kalinya itu saya menjalankan usaha ini, saya ketemu dengan dosen Pak. Saya pertama kali saya di Makassar, saya ketemu dengan dosen di Sulawesi Selatan, di Unhas, dia Kaprodi S2 Kebidanan. Nah, saya menjelaskan ke dia Pak, bahwa saya sebagai marketing, saya melihat masalah mahasiswa kebidanan yang dia itu sulit lulus uji kompetensi Pak, gitu loh. Nah, orang yang saya temuin ini, dia itu adalah salah satu orang penulis naskah uji kompetensi Pak, gitu, yang disetor ke regional, nanti diseleksi baru masuk ke nasional. Nah, saya ketemu dengan dia, saya nilai dia itu orang-orang yang kredibel, dia orang yang bisa dipercaya, dia juga orang yang satu visi dengan saya ingin meningkatkan kelulusan uji kompetensi, dia juga ingin meningkatkan kelulusan uji kompetensi supaya banyak mahasiswa kebidanan yang nggak nganggur Pak, gitu loh. Tapi Mas sendiri ahli nggak di bidang itu? Nah, kalau saya, kerjasama saya dengan dia, saya itu sebagai marketing. Nah, saya punya tim, ada tim IT-nya Pak, gitu loh. Mengenai kesehatan ini, mengenai kesehatan itu. Mengenai kesehatan, saya punya ada tim IT dan juga tim sebagai kontributor aplikasi kesehatannya Pak, materinya. Jadi saya membuat tim, saya dan rekan-rekan pendiri itu membuat tim yang bisa bekerja sama untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan Pak, gitu loh.
Jadi kita kerjasama dengan dosen-dosen seperti ketua kolegium paru, gitu, ketua kardiovaskular Indonesia, itu kita kerjasama dengan mereka, Pak. Kita kerjasama dengan Profesor Yunus, gitu loh, yang kemarin juga sempat ramai untuk menyelesaikan COVID, Pak. Dia juga di RSUP Persahabatan, kita kerjasama dengan dia. Kemarin minggu lalu rekan saya sempat ketemu dengan beliau, kita diskusi segala macam, gitu loh. Itu maksudnya kita kerjasama itu, kita tahu kita nggak punya wawasan ilmu kesehatan, gitu loh. Cuman kita ingin berkontribusi untuk meningkatkan kelulusan uji kompetensi di Indonesia. Tujuan kita itu, Pak, gitu loh. Kita menyampaikan tujuan kita dulu supaya persepsinya sama untuk menjalankan usaha, gitu, Pak. Menjalankan kerjasama itu sama, gitu. Makanya kita memohon untuk para dosen berkontribusi dalam bekerja sama untuk membuat materinya, gitu. Dia memberikan materi. Nah, kita di sini yang tim kreatifnya kita ubah menjadi semenarik mungkin, menjadi aplikasi yang dapat dengan mudah diakses, terus kita pasarkan juga ke mahasiswa, gitu. Jadi ini semacam konsultan ya sebenarnya ya? Oh, kalau saya bukan konsultan, Pak. Jadi kita membuat simulasi soal, Pak. Oh, soal. Iya, soal-soal dan juga materi-materi perkuliahan itu dalam sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Contohnya seperti Ruang Guru gitu, Pak. Ruang Guru kan dia menjelaskan soal-soal juga ada materi, Pak. Nah, dia juga ada dosen-dosennya mengajarkan seperti e-learning gitu, Pak. Nah, kita buat kayak gitu, cuman kan kalau e-learning diakses secara online. Nah, kalau kita ubah cara aksesnya itu secara offline. Nggak butuh koneksi internet. Dengan filenya itu kita tanamkan dalam satu perangkat yang kita sebut dengan dongle-nya juga, gitu loh. Security dari aplikasinya, gitu. Nah, dari situ dia tinggal plug and play, nggak butuh koneksi internet. Nah, kenapa kita buat yang secara offline? Karena dari pangsa pasar kami ini pun itu kebanyakan dia itu ada di pelosok-pelosok daerah, Pak. Nah, mungkin kalau misalnya di kota-kota besar, dia sudah dapat mengakses internet dengan mudah. Tapi yang di pelosok daerah kan nggak bisa, Pak, ya. Nah, kita ingin membantu mahasiswa-mahasiswa yang di pelosok daerah untuk bisa tetap sama mendapatkan materi-materi yang mahasiswa kota besar dapatkan, gitu, Pak. Tapi sebenarnya juga nanti perlu internet juga ya? Apa namanya? Ya, kalau untuk updating, Pak, gitu. Kalau untuk updating itu butuh internet. Enggak, bahan itu sampai ke mereka gimana caranya kan? Kalau bahan itu sampai ke mereka, kita pasarkan dari marketing, Pak. Nah, marketing kami itu sampai saat ini masih menggunakan door-to-door kampus-kampus. Oh, jadi naik pesawat ke sana misalnya? Iya, gitu, Pak. Betul. Kan kita mahal dari itu ya? Jakarta ke Papua, gitu kan. Nah, kita ke Papua itu untuk menjual aplikasinya, gitu, Pak. Kan mahal ya? Nah, itu kan masuk ke kos lagi, Pak, ke biaya, gitu loh. Oh, gitu maksudnya. Iya. Itu kan masuk ke biaya, itu udah masuk dari biaya yang sudah kita tentukan. Misalnya, marketing A, dia ke Sulawesi gitu kan sebulan. Kita kasih budget sekian. Lu harus dapat omset sekian, gitu loh. Gitu, Pak, maksudnya. Jadi dia juga ada tekanan dari budget yang kita berikan, sejalan dengan omset yang dia dapatkan, gitu, Pak. Oh, iya. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Muslim atas pertanyaannya. Ya. Bagaimana? Peserta yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Untuk terakhir, satu penanya. Ya, Saudara Andika Ramadan. Silakan, Saudara Andika Ramadan untuk bertanya. Kak Niko, sebelumnya kan kita ini ada beberapa mahasiswa yang juga pengen mulai berbisnis dan baru dengar juga nih bisnis pitching itu seperti apa. Kemudian pertanyaan saya adalah Kak Niko ini sebelum menyodorkan bisnis pitching ini ke investor, apakah itu bisnis Kak Niko itu sudah berjalan dan apakah sebelum apakah timnya sudah terbentuk gitu loh? Sudah, jadi maksudnya bisnis tersebut sudah berjalan dan tim tersebut sudah terbentuk, kemudian baru Kak Niko bisnis pitching ke investor-investor. Karena kan dari kita juga nih semuanya masih nol banget dan
penasaran dan pengen banget mulai nyoba bisnis pitching. Mungkin itu sih. Itu aja. Oke. Terima kasih Andika atas pertanyaannya. Oke, mengenai pada selesai bisnis pitching itu saya pertama kali mulai itu pas saya masuk kuliah gitu loh. Nah, sendirinya itu usaha saya itu sudah berjalan. Saya merintis di tahun 2017. Akhir 2017 itu saya membentuk timnya. Saya dan rekan-rekan pendiri membentuk timnya. Selanjutnya itu 2017 seingat saya mulai di bulan November 2017. Launching dari aplikasinya itu pun pertama kali patch pertama itu di bulan Maret. Jadi kita produksi itu lama di awal. Nah, dengan kata lain, saya melakukan pitching ketika usaha saya sudah berjalan gitu loh. Kita sudah punya tim-timnya, kita baru jalan. Nah, investor sendiri pun dia itu pengen, kita harus tahu dulu kemauan investor. Investor itu dia pengen memberikan dana, tapi harus balik uangnya gitu. Kita nggak bisa minta dana kalau kita nggak punya perencanaan, kita nggak punya tim. Dengan kata lain, kita harus bangun timnya dulu. Kita harus tahu kemampuan tim kita itu seberapa kuatnya, seberapa besarnya. Dari situ kita baru bisa mencari investor dengan ide bisnis yang ingin kita sampaikan ke investor gitu. Nah, mengenai bagaimana cara mencari timnya itu berdasarkan dari networking yang kita punya gitu. Semakin besar networking yang kita punya, akan semakin mudah untuk mendapatkan tim, untuk mencari tim-timnya gitu. Itu kita harus oleh karena itu seberapa penting networking itu seperti ini gitu. Nah, mengenai itu yang pertama, yang kedua, saya itu menjalankan usaha ini itu dari 2017 terus sampai sekarang itu kita sampai saat ini masih belum mendapatkan investor. Dengan kata lain, kita menjalankan usaha berdasarkan dari pendapatan setiap bulan yang kita putar uangnya terus, cash flow-nya gitu loh. Nah, pendanaan kemarin itu dapat dari Kemenpora itu 25 juta. Itu saya gunakan untuk mengupgrade perlengkapan gear-gear untuk produksi kita gitu. Jadi dengan kata lain, untuk ingin pitching ke usaha gitu, ingin pitching ke investor, kita harus siapkan dulu tim kita, usaha kita, perencanaan bisnisnya itu harus disiapkan mulai dari keuangan, terus juga masuk lagi ke revenue stream, marketing, terus sama CPO-nya siapa sih gitu loh, si produksi officer itu siapa gitu loh. Itu yang akan dilihat sama investor. Dengan kata lain, timnya investor itu dia bukan hanya melihat ide bisnisnya. Oke, ide bisnisnya bagus nih gitu loh. Menarik. Cuman gue mau lihat dulu siapa sih orang ada di belakangnya gitu loh. Timnya siapa aja sih? Mulai dari marketingnya itu siapa? Ketua marketingnya. Apakah dia sudah berpengalaman atau dia enggak, atau dia baru atau dia gimana? Siapa aja gitu loh. Terus mulai dari kontennya itu bagaimana, siapa yang menentukan. Itu akan dilihat oleh investor. Dia ingin menggelontorkan dana kalau usaha kita itu sudah siap 80% atau 70%, tinggal butuh dana doang. Nah, baru dia ingin menggelontorkan dana untuk scale up-nya kita gitu. Oke. Mungkin bisa menjawab Andika ya? Ya, terjawab Kak. Jadi kalau untuk ingin pitching sendiri, saran saya ketika Andika sudah mendapatkan ide bisnisnya itu apa, udah dapat, Andika bisa share dulu nih ke teman-teman. Ada nggak yang mau, buka usaha gitu ya, gitu. Gue punya ide gini nih, gitu loh. Lu mau join nggak? Gue butuh ini, lu bisa nggak gitu. Jadi kita bikin timnya dulu. Nah, setelah kita bikin timnya, kita harus komitmen di awal. Apapun yang terjadi, kita komitmen gitu. Komitmen itu penting dalam membuat tim. Kalau timnya udah komit, apapun ke depannya, mau badai sesulit apapun, pasti bisa dilalui dengan timnya gitu. Itu yang sudah saya rasakan sebelumnya. Jadi kita komitmen dulu di awal, pasti masalah itu pasti ada. Apalagi dengan usaha yang semakin hari semakin berkembang, itu masalah itu akan semakin berkembang juga. Nah, oleh karena itu timnya itu harus kuat juga di awal. Oke. Gitu.
Berarti setelah segala sesuatunya ide bisnisnya sudah ada, timnya sudah ada, mungkin dijalanin beberapa persen setelah merasa ini sudah cukup untuk disodorkan ke investor, baru mulai pitching kali ya, kayak gitu ya berarti ya. Nah, betul. Jadi investor pun dia juga mau tahu testimoni itu ada nggak sih gitu loh. Testimoni, ya dia tuh mau tahu data, semisalnya kita punya data, kita sudah luncur nih produk kita dari kita punya data 70% orang tuh senang menggunakan produk kita. Nah, itu bisa membuat investor itu tertarik lagi gitu loh. Oh, berarti dia benar-benar bagus aplikasi datanya gitu loh, gitu. Oke. Jadi itu akan mempengaruhi investor untuk mendapatkan kita untuk mendapatkan investor juga gitu. Oke. Siap, terjawab. Oke, terima kasih Andika. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Saudara Andika atas pertanyaannya. Bagaimana Saudara Niko? Apakah masih menerima pertanyaan? Saya kira sudah cukup ya? Boleh, cukup Pak. Ya, cukup. Baik, silakan Saudara Niko untuk penutupan pematerinya, nanti dilanjutkan oleh saya untuk closingnya. Oke, untuk teman-teman, sebagai closing, bagi teman-teman yang ingin menjalankan usaha, itu pasti kita butuh keberanian teman-teman gitu loh. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kita berani untuk gagal juga, kita berani untuk mengorbankan waktu kita, teman kita dan sebagainya gitu loh. Nah, keberanian ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk memulai sebuah usaha. Nah, berani itu berbeda dengan nekat. Kalau berani itu bisa kita dapatkan dengan persiapan kita menjalankan sebuah usaha. Beda dengan nekat. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nekat di usaha gitu loh. Itu akan lebih sulit kayak kita nggak ada perencanaan. Nah, dalam membuat bisnis itu kita harus membuat perencanaan juga. Skema yang akan kita lakukan itu apa gitu loh. Nah, skema itu bisa kita buat melalui bisnis model. Bisnis model kanvas itu yang akan membuat prediksi kita untuk berapa tahun ke depan gitu loh. Bisnis model ini, dengan ada bisnis model kita bisa mengevaluasi, kita bisa memprediksi, dan kita juga bisa mempertajam perencanaan kita untuk menjalankan usaha ini. Nah, dari bisnis model ini nanti itu kita bisa mengembangkan ke arah lainnya gitu loh. Bisnis model setelah bisnis model jadi, kita bisa mengembangkan ke proposalnya. Nah, dari proposal ini baru kita bisa kembangkan menjadi konten pitch deck. Konten pitch deck inilah yang akan menjadikan kita konten untuk presentasi ke investor. Nah, mengenai cara presentasinya itu bagaimana, setiap orang pasti mempunyai gaya presentasi berbeda-beda. Kita nggak boleh terlihat untuk menyamakan dengan gaya bahasa orang lain gitu. Lebih baik kita menjadi diri kita sendiri pada kita presentasi. Mungkin kita nyaman dengan gaya seperti ini, ya udah keluarkan aja. Yang penting selama kita presentasi itu nyaman, selama kita menyampaikan ide itu nyaman, itu tidak ada terbata-bata, ataupun tidak ada gugup dan rasa grogi. Itu yang penting. Nah, terus untuk teman-teman yang ingin pitching, itu pasti ada prosesnya, diikutin aja prosesnya. Namanya sebuah usaha itu adalah proses, kita nggak bisa langsung tiba-tiba langsung naik di atas, semua pasti dari nol dulu, akan ada anak tangga yang kita lewatin. Tetap semangat, nggak usah khawatir, pasti ada teman-teman lainnya yang akan membantu kita. Kalau kita lagi udah mentok, kita bisa sharing ke teman-teman yang lain untuk mendapatkan materi yang baru yang ingin kita sampaikan dalam bisnis kita. Gitu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Niko Samputro atas pemaparan materi untuk hari ini. Baik, give applause untuk Saudara Niko Samputro. Baik, gimana materinya, menarik kan? Gimana Saudara Niko Samputro dapat masuk ke dalam 12 besar finalis.
finalis dari Ristek di seluruh Indonesia. Itulah cara Saudara Niko Samputro untuk dapat memasuki sebagai 12 finalis dari Ristek Dikti kemarin. Seperti itu. Lalu mudah-mudahan webinar pada kali ini yang disampaikan oleh Saudara Niko Samputro dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa untuk bagi para peserta yang setelah ini mengikuti acara webinar pada kali ini untuk mengisi form Google Form feedback dari kita. Sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisikan form feedback pitching 2 ini untuk mendapatkan e-sertifikat nanti ketika acara ini selesai. Bisa dibuka di www atau bit.ly form feedback pitching 2. Seperti itu untuk mendapatkan e-sertifikat acara nanti. Seperti itu ya. Baik. Saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang hadir pada acara kali ini. Dan juga para panitia yang telah mensukseskan acara ini sampai dengan selesai. Dan juga saya ingatkan kepada para peserta yang telat untuk mengikuti acara pada hari ini dapat melihat acara ini di YouTube kita di akun Tajir UAI. Bagi para peserta yang telat dapat melihat acara ini dari awal sampai terakhir di akun YouTube kita di akun Tajir UAI. Baik, terakhir dari saya, seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Niko Samputro, jangan kita itu melihat daripada hasilnya, akan tetapi kita harus melalui prosesnya. Jadi step by step untuk menuju kepada goal kita gitu. Jangan terlalu memikirkan kepada goal kita, akan tetapi fokuslah kepada proses yang kita jalani untuk mencapai goal kita tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian webinar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.